Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah yang dirahmati Allah SWT. Kembali lagi di channel kita, siaran dakwah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini agar tetap membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Menurut bahasa tahara berarti bersih dari dan suci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut syariat, tahara artinya melakukan suatu agar diizinkan sholat atau hal-hal lain yang sehukum dengannya, seperti berwudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis dari pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Allah SWT berfirman, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang gemar bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini terdapat di surah Al-Baqarah ayat 222. Bersuci atau bertahara adalah separuh dari iman. Hikmah tahara juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahara termasuk tuntunan fitrah. Fitrah manusia cenderung kepada kebersihan dan membenci kotoran serta hal-hal yang menjijikkan. Yang kedua adalah memelihara kehormatan dan harga diri, karena manusia suka berhimpun dan duduk bersama. Islam sangat menginginkan agar orang muslim menjadi manusia terhormat dan punya harga diri di tengah kawan-kawannya. Memelihara kesehatan, kebersihan merupakan jalan utama yang memelihara manusia dari berbagai penyakit, karena penyakit lebih sering tersebar disebabkan oleh kotoran. Dan membersihkan tubuh, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki sebagai anggota tubuh yang paling sering terhubung langsung dengan kotoran dalam sehari-hari akan membuat tubuh terpelihara dari berbagai penyakit. Beribadah pada Allah dalam keadaan suci. Allah SWT menyukai orang-orang yang gemar bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Macam-macam tahara terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Air untuk bersuci dibagi menjadi 2. Air yang turun dari langit, yaitu air hujan, air es. Allah SWT menurunkan dari langit air yang sangat bersih dan untuk bersuci. Ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 48 dan surah Al-Anfal ayat 11. Air yang keluar dari bumi, air laut, air sumur, air sungai, air mata air, karena laut itu sangat suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Pembagian air ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah air suci lagi mensucikan, yaitu mutahhir, dan air mutlak, yaitu air yang masih tetap pada sifat keasliannya sebagaimana yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah air suci mensucikan tapi makruh. Air musamas, yaitu air yang terkena panas matahari, menjadi makruh jika berada di negeri yang sangat panas. Jika air itu diletakkan di dalam bencana dari logam selain emas, perak seperti besi, tembaga, dan logam ataupun lainnya yang bisa ditempa. Jika air itu digunakan pada tubuh manusia atau binatang, itu air yang mensucikan tapi makruh. Air suci tapi tidak mensucikan. Air jenis ini adalah 2 macam. Air sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci dan fardu. Yang keempat adalah air karena najis, yaitu air yang kemasukan najis. Air ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Air ini menjadi najis begitu kemasukan olehnya, sekalipun sedikit najis yang tidak berubah sifat air, warna, bau, maupun rasanya. Yang kedua, air banyak, yaitu air 2 kula atau lebih. Air ini tidak menjadi najis jika hanya kemasukan olehnya. Ia barulah menjadi najis apabila najis itu mampu merubah salah satu di antara sifat-sifatnya. Yang 3, yaitu warna, rasa, ataupun baunya. Najis, arti najis menurut bahasa apa saja yang kotor, sedangkan menurut syarah berarti kotoran yang mengakibatkan sholat tidak sah, seperti darah dan air kencing. Ada 7 macam najis yang terpenting. Yang pertama adalah hamar dan cairan apapun yang memabukkan. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Setiap yang memabukkan itu hamar, dan setiap hamar itu haram. Anjing dan babi. Yang kedua, anjing dan babi. Yang ketiga adalah bangkai, yaitu tiap-tiap binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Namun bangkai-bangkai yang dikecualikan yakni tidak dihukum najis, yaitu bangkai manusia, karena Allah SWT memuliakan anak-anak Adam. Yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 70. Sesungguhnya orang Islam itu tidak najis. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah bangkai ikan. Yang ketiga belalang. Dihalalkan 2 macam bangkai dan 2 macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan darah hati serta anak limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, darah yang mengalir termasuk nanah, karena semua itu adalah kotor. Yang kelima, kencing dan taih manusia maupun binatang. Yang keenam, setiap bagian tubuh yang terlepas dari bagian binatang yang masih hidup, apa-apa yang terpotong dari ekor binatang dan adalah bangkai, kecuali rambut dan bulu binatang yang
halal dimakan dagingnya adalah suci. Susu binatang yang haram dimakan dagingnya seperti keledai dan semisalnya, karena susunya sama hukumnya dengan dagingnya, sedangkan dagingnya adalah najis. Macam-macam najis juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah najis muhalazah, yaitu najis berat, ialah najis anjing dan babi. Yang kedua adalah najis mukhafafah, adalah najis ringan, ialah kencing bayi laki-laki yang belum memakan selain susu, sedangkan umurnya belum lagi sampai 2 tahun. Yang ketiga najis mutawasita atau pertengahan, yaitu najis selain anjing dan babi dan selain kencing bayi laki-laki dan hanya baru makan susu maksudnya, yaitu kencing manusia, tahi binatang dan darah. Najis-najis itu tidak bisa suci dengan sekadar dipercikan air, namun tidak wajib disucikan berkali-kali ketika wujudnya telah hilang dengan satu kali basuhan saja. Najis yang dimaafkan yaitu najis percikan. Najis yang dimaafkan itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah percikan kencing yang sangat sedikit yang tidak bisa dianggap oleh mata telanjang. Yang kedua adalah sedikit darah, nanah, darah, kutu dan tahi lalat atau najisnya selagi halal. Hal itu tidak memperbuatannya yang disengaja oleh dirinya. Darah dan nanah dari luka, sekalipun banyak, dengan syarat berasal dari orang itu sendiri, bukan atas perbuatan yang disengaja. Najis itu tidak melampaui dari tempatnya yang biasa. Yang keempat adalah tahi binatang yang mengenai biji-biji ketika ditebah dan tahi binatang ternak yang mengenai susu ketika diperah, asalkan sedikit dan tidak berubah sifat. Yang kelima, tahi ikan dalam air apabila tidak sampai merubahnya, dan tahi burung-burung di tempat yang sering mereka datangi seperti Masjid Haram, Masjid Mekah dan Madinah dan yang lainnya, karena tahi hewan tersebut merata di mana-mana sehingga sulit dihindarkan. Yang enam, darah yang mengenai baju tukang jagal asalkan sedikit. Yang ketujuh, sedikit darah yang menempel di daging. Yang kedelapan, mulut anak kecil yang terkena najis muntahan sendiri apabila ia menyedot payudara ibunya. Yang kedelapan, debu yang menerpa di jalan. Yang kesembilan, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, lebah dan semut dengan syariat binatang itu tercebur sendiri dan tidak berubah sifat air yang diceburi. Cara bersuci dari najis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah najis muhalazah, hanya bisa disucikan dengan dibasuh 7 kali, salah satu diantaranya dicampurkan dengan tanah, baik pada pakaian tubuh ataupun tempat ibadah. Yang kedua, najis muhafafah, disucikan dengan dipercikan air sampai merata, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Najis mutawasita, hanya dapat disucikan apabila dialirkan air yang dapat menghilangkan bekasnya sehingga wujud dan sifat-sifat najis itu hilang, baik berada pada pakaian tubuh maupun tempat sholat, dan tidak mengapa jika masih tersisa warnanya yang sulit dihilangkan seperti darah umpamanya. Yang keempat, kulit bangkai selain anjing dan babi disucikan dengan cara dimasak, yaitu dihilangkan cairannya yang dapat merusak jika dibiarkan dengan menggunakan bahan pedas, sehingga jika kulit itu direndam di dalam air tidak akan lagi busuk dan rusak. Sudah dimasak, kulit itu masih wajib disucikan dengan air karena ia telah bertemu dengan obat-obat yang najis yang digunakan untuk menyamaknya. Sekianlah video dari siaran dakwah. Jangan lupa kalian subscribe video ini dan semoga aja video ini bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan kita tentang belajar tahara. Terima kasih. Next video.